Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Apa kabar hari ini? Semoga sehat selalu ya untuk anak-anakku semuanya. Ya, pada pagi hari ini untuk kelas 6 semuanya, kita akan belajar dan mengenal tentang tokoh yang ada di foto depan ini. Ayo, siapa yang tahu namanya siapa? Oh, tahu semuanya ya, siapa ya? Buya Syafi'i Ma'arif. Ya, oke anak-anakku semuanya. Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tetap sehat dan semangat dalam belajar. Gitu ya, anak-anakku semuanya. Ya, gimana mengerjakan PTS minggu kemarin? Lancar? Semuanya bisa? Alhamdulillah ya. Semoga mendapat nilai yang diharapkan dan jangan putus asa, tetap rajin belajar sehingga nanti cita-cita yang diharapkan tercapai ya. Oke, sekarang kita akan mengenal Buya Syafi'i Ma'arif lebih dekat dan kita bersama-sama tutup mata membayangkan terbang ke Sumatera Barat ya, gitu ya anak-anak semuanya. Tempatnya di kota Sumpur Kudus. Oke, sudah matanya dipejamkan semuanya. Menghayal naik pesawat. Oke, ya. Oke, ya bahwa Buya Syafi'i Ma'arif itu dilahirkan di kota Sumpur Kudus, Sumatera Barat pada tanggal 31 Mei 1935. Beliau lahir dari pasangan Ma'rifah Rauf Datuk Rajo Melayu, sedangkan ibunya bernama Fatia. Oh iya anak-anakku semuanya ya, bahwa di buku di halaman 36 itu nama ibunya itu namanya Ma'rifah ya. Bisa dicoret kata ibu diganti dengan bapak karena ibunya itu bernama Fatia. Oke. Ya, sudah diganti semuanya anak-anakku semuanya ya, dan yakin. Tapi nanti bisa diganti dan dihafalkan dan dipelajari bahwa nama ayah itu adalah Ma'rifah Rauf Datuk Rajo Melayu, sedangkan ibunya itu bernama Fatia ya. Kemudian dalam pendidikannya itu Buya Syafi'i Ma'arif memang dididik secara agama itu sangat kuat sekali oleh kedua orang tuanya, apalagi sama ibunya ya, sama Fatia itu dididik sangat baik, disiplin, semangat belajar, terus kemudian pemahaman ilmu agama itu sangat luas sekali dan mendalam, sehingga itu menjadi apa? Menjadi pedoman hidup dari Buya Syafi'i Ma'arif, sehingga pantang menyerah, selalu mementingkan dunia pendidikannya ya. Kemudian pada awal Buya Syafi'i Ma'arif itu sekolah di sekolah rakyat, sekarang menjadi SD negeri, sekolah dasar negeri ya. Kalau dulu sekolah rakyat di tanah kelahirannya yaitu di Sumpur Kudus ya. Kemudian setelah tamat dari sekolah rakyat melanjutkan di Madrasah Mu'allimin Lintau, Sumatera Barat. Setelah lulus dari situ, kemudian Buya Syafi'i Ma'arif pada waktu itu merantau, melanjutkan sekolahnya itu di Jawa dengan naik kapal berhari-hari dengan penuh semangatnya untuk melanjutkan sekolah
tidak patah semangat. Ya gitu ya anak-anak semuanya. Jadi kalian semuanya juga jangan patah semangat. Walaupun dalam keadaan virus COVID-19 ini belum tuntas, belum selesai, tapi tetap harus semangat dalam belajar. Ya, seperti yang ditunjukkan oleh Buya Syafi'i Ma'arif. Walaupun jauh dari keluarga, merantau ke Jawa untuk melanjutkan pendidikannya, diterjang ombak di dalam kapal, tetap semangat ya, dan tidak pantang menyerah ya. Kemudian di Jawa itu melanjutkan di Madrasah Mu'alimin Muhammadiyah Yogyakarta dan tamat pada tahun 1956. Setelah tamat dari situ, Buya Syafi'i Ma'arif itu melakukan tugas pengabdiannya menjadi guru. Ya, setelah lulus dari Madrasah Mu'alimin Muhammadiyah Yogyakarta itu tahun 1956, kemudian Buya Syafi'i Ma'arif itu mendapat tugas pengabdian menjadi guru selama 1 tahun di Lombok Timur. Setelah tugas pengabdian, Buya Syafi'i Ma'arif itu melanjutkan pendidikannya kembali ya, pada jenjang perguruan tinggi. Ya, yang pertama itu adalah melanjutkan di Fakultas Hukum Universitas Hosdokro Aminoto. Ini hanya dilakukan selama 1 tahun, kemudian tidak melanjutkan lagi. Karena apa? Karena dana dari saudara-saudaranya itu terputus karena gejolak ekonomi dan politik yang ada di Indonesia. Karena pada waktu itu ada pemberontakan Permesta atau PRRI, sehingga hubungan Jawa dan Sumatera itu terputus, sehingga dana dari saudara-saudaranya itu juga ikut terputus ya. Karena Buya Syafi'i Ma'arif itu sudah yatim piatu, ditinggal mati oleh kedua orang tuanya, karena beliau tetap semangat dalam belajar, maka dana untuk melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi itu dari para saudara-saudaranya ya. Tapi dengan semangat yang tinggi, tidak putus asa, maka dengan beberapa tahun kemudian beliau Buya Syafi'i Ma'arif itu melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi kembali, tapi mengambilnya bukan Fakultas Hukum, tapi Fakultas Sejarah pada universitas yang sama, yaitu Hosdokro Aminoto. Itu di sarjana muda, lulus tahun 1964, kemudian dilanjutkan lagi dengan fakultas yang sama, Fakultas Sejarah, tapi di universitas yang berbeda, yaitu di IKIP Yogyakarta. Ini mendapat gelar S1-nya tahun 1968. Kemudian dilanjut ke jenjang S2, yaitu gelar master pada Ohio State University Amerika, lulus tahun 1980. Kemudian dilanjut lagi ya anak-anakku semuanya, mendapat gelar S3 atau gelar doktoral itu pada Chicago Universitas Amerika tahun 1993. Pada gelar doktoral ini, Buya Syafi'i Ma'arif itu konsentrasi pada pergerakan peradaban yang ada di Timur Tengah ya, sehingga beliau mengambil disertasinya tentang Islam State Basis of State, a study the Islamic political ideal and reflected in the Constituent Assembly in Indonesia ya. Setelah lulus dari S3 itu, Buya Syafi'i Ma'arif kembali ke
Indonesia dan aktif di organisasi Muhammadiyah sampai puncaknya pada tahun 1998 itu ada gejolak yang luar biasa di negara Indonesia ya. Pada waktu itu ada era reformasi ya. Era reformasi yaitu Bapak Haji Profesor Dr. Amin Rais sebagai penggerak untuk menurunkan presiden yang pada waktu itu yaitu Presiden Soeharto. Maka Amin Rais itu yang pada waktu itu sebagai ketua Muhammadiyah, Pusat Muhammadiyah dan juga sebagai penggerak reformasi itu akhirnya mengundurkan diri. Maka kepimpinan di Muhammadiyah itu ya anak-anakku semuanya dilanjutkan oleh Bapak Profesor Dr. Buya Syafi'i Ma'arif. Ya. Berlanjut pada Kongres Muhammadiyah ke-44 di Jakarta, Buya Syafi'i Ma'arif itu terpilih menjadi Ketua Muhammadiyah Pusat pada tahun atau pada periode 2000 sampai 2005 ya. Jadi kepimpinan di Muhammadiyah pertama, kepimpinan Muhammadiyah Pusat itu pertama adalah melanjutkan dari Profesor Dr. Haji Muhammad Amin Rais pada tahun 1998 karena mengundurkan diri maka kepemimpinan itu dilanjutkan oleh Buya Syafi'i Ma'arif. Dan pada Kongres ke-44 ya anak-anakku semuanya, Kongres Muhammadiyah ke-44 di Jakarta, Buya Syafi'i Ma'arif itu terpilih menjadi Ketua Pusat dalam periode 2000 sampai 2005. Ya gitu ya anak-anakku semuanya. Dipahami dan diputar berulang-ulang sampai paham. Untuk itu, terima kasih anak-anakku semuanya. Dan tetap jaga kesehatan ya. Dan jangan lupa tetap semangat dalam belajar. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.